Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali bisa jumpa pada Bible Study edisi khusus tentang perang di Israel dan akhir zaman. Kita akan melihat apakah ada nubuatan Alkitab terkait hal itu dan peristiwa-peristiwa akhir zaman lainnya. Pelajaran ini berlangsung dalam dua bagian. Bagian pertama malam ini dan akan dilanjutkan bagian kedua pada lusa pada Kamis malam. Pastikan saudara juga hadir pada bagian duanya. Kami berdoa agar Roh Kudus bekerja menolong kita semua untuk dapat memahami firman Tuhan ini. Banyak orang dan para ahli militer berpendapat bahwa konflik Israel-Hamas yang saat ini sedang berlangsung dapat memicu konflik yang lebih luas yang berpotensi menyeret Amerika, Rusia, Tiongkok, dan bahkan negara-negara lainnya untuk turut serta di dalamnya. Sehingga orang bertanya-tanya, akankah terjadi Perang Dunia Ketiga? Sejak pembentukannya negara Israel pada tahun 1948, banyak sekali konflik-konflik militer yang dihadapi negara tersebut. Dan setelah 30 tahunan terjadi permusuhan pahit, maka pada akhirnya bangsa Arab dan bangsa Yahudi berangkulan satu sama lain dengan penandatanganan suatu perjanjian damai Israel-Mesir pada tanggal 26 Maret 1979 oleh Anwar Sadat dan Menahem Begin yang merupakan suatu peristiwa yang bersejarah di Timur Tengah. Namun kita melihat dari apa yang terjadi setelah itu, konflik-konflik terhadap Israel masih terus datang silih berganti. Ketika pertempuran pecah di Timur Tengah, banyak orang Kristen melihatnya sebagai tanda bahwa akhir zaman sudah dekat. Dan sekarang ini banyak khotbah, artikel, tulisan-tulisan, blog-blog yang membahas bagaimana Alkitab menubuatkan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Namun sangat disayangkan, ada di antaranya yang berisi diambil dari Alkitab, tetapi juga dicampur dengan pendapat dan pikiran manusia. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mempelajari firman Tuhan untuk mendapatkan jawaban yang jelas, dapat dipercaya, dan logis tentang hal tersebut. Sebab jawaban untuk permasalahan Israel diungkapkan dengan jelas di dalam nubuatan Alkitab yang luar biasa. Menurut firman Tuhan, Israel tidak akan pernah mendapatkan kebebasan yang sesungguhnya sampai Israel ditolong oleh raja-raja timur. Siapa raja-raja timur itu? Dan menurut firman Tuhan juga, peperangan terakhir Israel itu belum terjadi. Mari kita lihat langsung dari Alkitab. Kita buka dari kitab Wahyu 16. Kita baca mulai dari ayat ke-12. Yang menceritakan perang terakhir Israel yang mana sesungguhnya itu belum terjadi. Ayat 12, dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Ayat 13, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah. Kemudian kita lompat ke ayat 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Saudara sekalian, perang Harmagedon itu merupakan perang terakhir Israel. Kitab Wahyu menggambarkan adanya suatu aliansi atau suatu kelompok para pembela Israel yang kuat, yang akhirnya menghancurkan musuh-musuh Israel dan memberikan keamanan yang kekal kepada bangsa tersebut.
Kelompok aliansi tersebut dalam Wahyu 16 ayat 12 disebut sebagai raja-raja dari timur. Mereka benar-benar turut campur tangan untuk membebaskan Israel selama perang Harmagedon yang digambarkan di dalam Alkitab sebagai peperangan terakhir dalam perebutan kekuasaan di planet bumi ini. Dan semua bangsa akan terlibat dalam pertempuran ini. Tetapi Israel akan muncul sebagai satu-satunya pemenang. Bible study kita ini kita adakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah yang dimaksud dengan perang terakhir Harmagedon tersebut? Dan bagaimana semua negara di dunia bisa terlibat di dalamnya? Dan bagaimana mungkin juga hanya satu kelompok, yaitu orang-orang Israel, yang menang dan selamat dari pertempuran ini? Berikutnya, siapakah raja-raja misterius dari timur yang mempengaruhi kemenangan Israel? Dan terakhir, bagaimana Israel dibebaskan dari musuh-musuhnya dengan mengeringnya sungai Efrat? Seperti yang dijelaskan dalam Wahyu 16 ayat 12 yang tadi kita baca. Pertama-tama, kita perlu mencari tahu apakah bangsa Israel yang sekarang sedang berperang, bangsa Israel secara jasmani, yang sedang berperang dengan tank, bom, dan rudal itu adalah sama dengan Israel yang ditulis di dalam kitab Wahyu sebagai nubuatan Alkitab itu. Saudara sekalian, di dalam kitab Wahyu banyak sekali nubuatan yang luar biasa terdapat di dalamnya, dan sebagian besar itu berhubungan dengan penyelamatan satu kelompok, yaitu para pengikut Kristus yang setia, yang kadang-kadang ditulis atau disebutkan dengan menggunakan nama sebagai suku-suku Israel atau dibicarakan dalam konteks kebiasaan Yahudi. Antara lain kita melihat dari Wahyu 21 ayat 2, 11, dan 12. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya yang 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di ayat 14-nya, dan tembok kota Yerusalem baru itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama dari ke-12 rasul anak domba itu. Kita lihat di pasal lainnya, pasal 7. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000, yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dan kemudian dituliskan nama-nama sukunya. Pertanyaannya, banyak orang, bahkan jutaan orang percaya akan ada pertobatan yang spektakuler di kalangan orang Israel jasmani ini untuk memenuhi nubuatan Alkitab yang tertulis di kitab Yeremia, Yeskel, Yesaya, dan lain-lain tentang adanya restorasi dan kemenangan akhir Israel. Benarkah itu? Kemudian kita akan melihat apakah janji nubuatan Allah tersebut tidak bersyarat dan tidak dapat dibatalkan? Akankah keturunan Abraham secara jasmania, secara harfiah atau literal itu berbalik secara massal kepada Kristus dan dipulihkan sebagai sebuah negara dan diselamatkan sebagai suatu bangsa? Apakah Israel yang ada tertulis di Perjanjian Lama itu sama dengan Israel dalam kitab Wahyu? Kita akan melihat semuanya itu, tetapi pertama-tama kita akan melihat nama Israel. Siapakah yang dimaksud dengan Israel itu? Pertama kali nama Israel itu ditujukan kepada Yakub seorang diri. Setelah sepanjang malam ia bergulat dengan seorang utusan surgawi yang akhirnya berkata kepadanya, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab
engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Kejadian 32 ayat 28. Nama Israel itu menunjukkan kemenangan rohani atas dosa melalui pergumulan di dalam doa. Kemudian Israel itu yang pertama ditujukan kepada Yakub seorang diri, kemudian diperluas ke keturunannya. Yakub mempunyai 12 anak laki-laki yang kemudian pindah ke Mesir. Keturunan dari mereka kemudian berkembang menjadi 12 suku yang kemudian diperbudak oleh orang Mesir. Sampai pada zaman Musa. Kemudian Allah berkata kepada Fir'aun melalui Musa, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Biarkanlah anakku itu pergi. Mengapa Tuhan memilih Israel sebagai anaknya yang sulung? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu melihat rencana keselamatan Allah dari mulanya. Begitu manusia jatuh ke dalam dosa, tertulis di Kejadian 3, pada pasal itu juga Allah memberikan suatu janji untuk menyelamatkan manusia. Allah berkata kepada ular, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan dari perempuan ini, keturunan dari manusia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Untuk mewujudkan janji Allah, janji keselamatan Allah ini, maka Allah memanggil Abraham. Supaya melalui Abraham dan keturunannya itu, maka janji keselamatan ini terpenuhi. Kemudian Allah memanggil dan memilih bangsa Israel, yaitu yang berasal dari keturunan Yakub. Setelah bangsa Israel dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan Mesir, pada bulan yang ketiga, mereka akhirnya tiba di padang gurun Sinai. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Keluaran 19 ayat 1-6. Pertanyaannya, apakah janji-janji Tuhan ini bersyarat? Sebuah studi yang cermat terhadap Alkitab menjelaskan bahwa janji-janji Tuhan semuanya itu bukannya tidak bersyarat sama sekali. Melainkan janji-janji Tuhan itu bersyarat. Mari kita lihat dengan seksama. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, kata Tuhan. Kita lihat janji ini baru terjadi apabila bangsa Israel memenuhi syaratnya, yaitu mereka sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian Tuhan. Kita lihat di ayat lainnya di Ulangan 30 ayat 1-3. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Kita lihat kembali, janji ini baru terjadi kepada bangsa Israel apabila mereka berbalik dan mendengarkan suara Tuhan. Kita lihat di ayat lainnya. Jadi saudara sekalian, berulang kali bangsa Israel itu diperingatkan akan konsekuensi-konsekuensi yang mengerikan apabila mereka tidak taat. Berkat dan kutukan dihadapkan kepada mereka dan mereka akan menerima salah satu
dari keduanya tergantung pada pilihan mereka. Di 1 Raja-Raja 9 dikatakan, jika engkau hidup di hadapanku berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku, tidak berpegang pada segala perintahku, aku akan melenyapkan orang Israel. Karena bangsa Israel tersebut meneruskan pemberontakan mereka, terus melawan Tuhan, menolak untuk mendengarkan dan mengikuti perintah Tuhan, maka Tuhan akhirnya membiarkan mereka hancur dan tersebar ke penawanan Babel selama 70 tahun. Kemudian Tuhan membangkitkan banyak nabinya untuk meramalkan mereka kembali dari pembuangan itu. Namun saudara, beberapa komentator Alkitab modern pada saat ini membuat kesalahan dengan menafsirkan bahwa nubuatan-nubuatan pemulihan tersebut belum berlangsung. Itu adalah merupakan suatu penyatuan bangsa Israel di masa yang akan datang. Para komentator modern itu menolak untuk melihat di Alkitab bahwa pemulihan yang dibicarakan oleh Nabi Yeremia ini sesungguhnya telah terjadi. Mereka akhirnya kembali ke tanah mereka. Jadi semua janji kepada bangsa Israel di perjanjian lama bukanlah janji yang tak bersyarat, saudara. Berkat atau kutuk itu tergantung pada taat atau tidak taat. Kita lihat lebih lanjut. Nabi Daniel menubuatkan, kita bisa baca di kitab Daniel ya, khususnya kita lihat di sini Daniel 9 ayat 24, Allah sesungguhnya memberikan suatu masa selama 490 tahun bagi orang-orang Yahudi untuk melihat apa yang akan mereka lakukan terhadap Mesias. Jangka waktu 70 minggu nubuatan itu, 1 hari untuk 1 tahun, tertulis di Yesaya 4 ayat 6, itu dimulai sejak dikeluarkannya suatu perintah atau dekrit oleh Raja Artasasta untuk memulihkan dan membangun kembali Yerusalem. Dekrit Artasasta itu terjadi pada tahun 457 sebelum Masehi. Dan mulai dari sejak itu 490 tahun itu berakhir pada tahun 34 Masehi. Yang ditandai dengan Stefanus dilempari batu. Pada tahun yang sama itu juga Paulus akhirnya berangkat untuk memulai pelayanan khusus kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Di sisi lain, pada tahun itu juga hal itu menandai terjadinya perpisahan formal bagi bangsa Israel dari hubungan perjanjiannya dengan Tuhan. Itu menandai berakhirnya waktu yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel secara suatu bangsa. Lebih jelasnya, Yesus menjelaskan kepada para pemimpin Yahudi, orang-orang Farisi, dalam suatu kalimat yang sangat jelas bahwa penolakan mereka terhadap Kristus itu sama dengan membuat diri mereka sendiri ditolak sebagai anak-anak kerajaan Allah. Yesus berkata, kerajaan Allah akan diambil daripadamu, yaitu dari bangsa Israel secara jasmani, secara literal, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Itulah yang disebut sebagai bangsa Israel secara rohani. Enggak heran saudara, mengapa ratusan janji-janji yang ada di perjanjian lama itu tidak pernah digenapi bagi bangsa Israel secara literal pada saat ini. Sebab mereka benar-benar gagal untuk memenuhi persyaratan perjanjian, yaitu untuk mereka patuh kepada perintah dan kehendak Tuhan. Kalau tidak, maka mereka tentu saat ini sudah mewarisi bumi, dibebaskan dari segala musuhnya, dan membuat Yerusalem sebagai pusat ibadah bagi segala bangsa. Kita melihat di sini
bahwa Yesus berkata janji itu akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Pertanyaannya, apakah janji-janji Allah kepada keturunan Abraham secara harfiah itu akan gagal digenapi karena mereka gagal memenuhi syarat perjanjian? Atau janji-janji tersebut tetap terjadi tetapi dipindahkan kepada bangsa lain seperti yang Yesus katakan? Ataukah kita harus tetap beriman bahwa pada suatu waktu nanti negara Israel akan dipulihkan menjadi bangsa pilihan Allah kembali? Semua poin-poin ini akan dapat kita jelaskan jika kita membangun dan memiliki suatu aturan dasar dalam menafsirkan Alkitab. Tanpa aturan dasar tersebut, kita nggak bisa menjawabnya. Apakah itu aturan dasar penafsiran Alkitab? Ini dia. Ya. Nubuatan Alkitab itu memiliki aplikasi ganda. Pertama, itu digenapi secara secara lokal dan literal atau secara hurufiah. Tetapi nubuatan itu juga memiliki aplikasi dan penggenapannya secara global dan secara spiritual di masa depan. Dengan menerapkan prinsip aturan dasar untuk menginterpretasi Alkitab ini, maka kita tidak akan bingung lagi terhadap posisi atau status Israel di dalam nubuatan dan sejarah. Karena aturan dasar inilah, maka nama Israel itu kemudian dikatakan Israel anakku. Anakku yang sulung. Maka penerapannya secara lebih luas lagi, Israel itu juga menunjuk kepada Yesus yang juga adalah anak Allah yang sesungguhnya. Dikatakan di Kolose 1 ayat 15. Ia adalah yang sulung, the firstborn. Israel ialah anakku, anak Allah, dan Yesus juga adalah anak Allah. Israel adalah hamba Allah, tertulis di Yesaya 41 ayat 8. Hai Israel, hambaku. Israel sebagai hamba Allah itu juga menunjuk sebagai simbol buat Yesus yang juga adalah seorang hamba Allah. Dikatakan di Matius 12 yang mengutip dari Yesaya ini. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih. Jadi Israel itu juga menunjuk kepada Yesus yang adalah seorang hamba Allah. Israel adalah keturunan Abraham. Dan itu juga menunjuk kepada Yesus yang juga disebut sebagai keturunan Abraham. Tertulis di Galatia 3 ayat 16. Selanjutnya, pada perjanjian baru, Israel itu juga menunjuk kepada gereja. Gereja ini bukan suatu bangunan, tetapi gereja yang adalah tubuh Kristus yang adalah umat Tuhan. Di 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kamu di sini menunjuk kepada umat Tuhan, gereja Tuhan, tubuh Kristus. Jadi kesimpulannya atau summary dari semuanya itu, semua janji-janji Tuhan yang pada awalnya ditujukan untuk bangsa Israel secara literal atau secara jasmani. Namun dalam arti kedua, hal itu juga menunjuk ke penggenapannya secara rohani, secara spiritual yang lebih besar pada taraf global. Meskipun pemenuhan secara lokal gagal, ketika Israel gagal untuk menjadi setia dan berpegang pada perintah Tuhan. Tetapi janji Tuhan itu tidak pernah dibatalkan atau ditarik. Janji Tuhan itu tetap akan digenapi. Namun bukan lagi kepada bangsa Israel secara jasmani itu,
tetapi kepada bangsa yang Yesus katakan akan menggantikan bangsa Yahudi sebagai penerima kerajaan Allah itu. Pertanyaannya, siapakah bangsa itu? Petrus menjelaskan bangsa itu adalah kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Petrus menjelaskannya di dalam kata-kata ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dan seterusnya. Inilah bangsa yang baru, saudara, yang menggantikan bangsa Israel. Siapa itu? Kamu, umat Tuhan yang menerima Kristus. Sekarang masuk ke dalam perjanjian baru yang disahkan oleh darah Kristus dan menjadi Israel rohani Allah yang sejati. Siapa itu? Yaitu mereka, bangsa-bangsa baik Yahudi ataupun non-Yahudi, siapapun juga. Yang tadinya bukan umat Allah sekarang menjadi bangsa kudusnya. Kalau mereka menerima Kristus dan yang disahkan oleh darah Tuhan sendiri. Itulah yang menjadi Israel rohani yang sejati. Oke, sekarang kita sudah tahu bangsa Israel yang sejati itu yang tertulis di kitab Wahyu itu sesungguhnya adalah siapa? Semua orang yang menerima Kristus. Nah, pertanyaannya, apakah semua orang yang menerima Kristus itu yang sekarang menjadi Israel rohani itu akan menerima janji-janji Allah yang dituliskan yang diperuntukkan kepada keturunan Abraham? Tentu, ya, Alkitab mengatakan karena mereka semua yang Israel rohani ini adalah sesungguhnya keturunan yang sejati dari Abraham. Kita baca ayatnya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Luar biasa, kita adalah orang-orang pilihan. Kita adalah orang-orang yang terpilih, chosen people. Karena kita adalah milik Kristus. Untuk membuat lebih jelas, Paulus menuliskan di dalam Roma 9 ayat 8. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, bukan, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Jadi keturunan yang benar dari Abraham adalah keturunan dari perjanjian yang apabila kita menerima Kristus. Sekali lagi Paulus menulis, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Perhatikan saudara, Israel sejati, orang keturunan Abraham sejati itu ditandai dengan sunat di dalam hati, bukan secara lahiriah. Apakah sunat hati itu? Ini dia. Di dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Dalam perjanjian lama, sunat itu adalah memotong daging secara fisik. Tetapi dalam perjanjian baru, seperti tertulis di ayat ini, sunat itu ialah memotong sifat kedagingan kita, yaitu dosa. Jadi saudara sekalian, semua orang yang menerima Kristus dan dilahirkan kembali, itu adalah mereka yang sesungguhnya telah disunat dengan sunat Kristus dan merupakan orang Yahudi atau Israel yang sejati dan berhak mewarisi janji Abraham. Luar biasa saudara sekalian,
Siapa itu mereka? Kita semua yang percaya kepada Kristus, menerima Kristus, dan dilahirkan kembali. Luar biasa. Kita disebut sebagai orang-orang yang telah disunat dengan sunat Kristus. Dan kitalah orang Israel sejati, kita berhak mewarisi janji Abraham. Setelah Yesus disalib pada tahun 31 Masehi, maka sesungguhnya tidak ada satupun indikasi yang menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi secara literal itu diakui sebagai anak-anak Allah. Memang benar bahwa pintu dibiarkan terbuka melalui pemberitaan para rasul sampai tahun 34 Masehi, yaitu akhir dari nubuatan 70 minggu yang tertulis di kitab Daniel. Sejak saat itu, tidak ada pengakuan diberikan kepada Israel sebagai satu bangsa. Selanjutnya, Israel adalah semua umat Allah yang terdiri dari semua orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat. Apakah itu Yahudi maupun bukan Yahudi. Simbol dan terminologi perjanjian lama masih digunakan apalagi di kitab Wahyu. Namun Israel yang disebutkan itu bukan lagi Israel yang ada tertulis di perjanjian lama, atau bukan lagi Israel yang saat ini secara jasmania, tetapi yang dimaksud Israel adalah semua umat Allah yang ada dimanapun juga, yang percaya kepada Yesus Kristus. Itulah yang disebut sebagai Israel atau gereja Tuhan. Jadi saudara sekalian, bukan lagi Israel secara jasmani, tetapi telah dipindahkan janji-janji Tuhan itu bagi semua orang yang percaya kepada Kristus. Itulah Israel secara spiritual atau rohani. Dan hal-hal yang akan terjadi pada gereja secara rohani itu telah digambarkan oleh apa yang terjadi pada bangsa Israel dalam arti hurufiah. Mari kita lihat prinsip itu di dalam hal ini. Di tengah gambaran Yehezkiel mengenai kemenangan Israel atas musuh-musuhnya dan kekuasaannya atas bangsa lain, Yehezkiel mulai menggambarkan sebuah Ka'bah megah yang akan dibangun. Beberapa pasal di kitab Yehezkiel, khususnya Yehezkiel pasal 40-48, itu secara khusus menggambarkan bentuk dan ukuran yang tepat dari bait suci itu. Namun, bait suci itu belum pernah dibangun. Nabi Amos bernubuat, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Pertanyaannya, kapankah bait suci ketiga ini dibangun? Banyak penafsir modern menafsirkan janji mengenai pembangunan bait suci yang ketiga itu akan terjadi di masa depan. Tetapi Alkitab menuliskan bahwa sesungguhnya nubuatan Amos itu telah tergenapi. Tertulis di Kisah Para Rasul 15, Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi umat-Nya, bagi namanya. Hal ini sesuai dengan ucapan para nabi. Dan dia kemudian mengutip apa yang tertulis di kitab Amos tadi. Jadi sesungguhnya nubuatan Amos itu sudah digenapi. Bait suci fisik itu sekarang menjadi bait suci secara spiritual, yaitu gereja Tuhan, umat Tuhan. Tertulis di 1 Korintus 3 ayat 16, kamu adalah bait Allah. Kita adalah bait Allah. Kita adalah batu yang hidup. Batu-batu yang hidup dari rumah rohani itu. Wow, luar biasa saudara. Nubuatan bait suci di dalam perjanjian lama itu sekarang sudah digenapi, yaitu kitalah bait suci rohani itu. Beberapa orang merasa bingung dan mencari-cari kapan bait suci yang ketiga itu akan dibangun. Sesungguhnya bait suci rohani itu telah
ada sekarang, yaitu kita. Kita adalah bait suci itu, ya. Hal ini sesuai dengan perkataan Kristus, kerajaan Allah telah diambil daripada bangsa Israel secara literal dan diberikan kepada Israel rohani yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi sekarang kitalah yang menggantikan bangsa Israel secara literal. Jadi jelas saudara, kita sudah tahu ada dua Israel. Israel secara literal, yaitu Israel saat ini sedang berperang, dan ada Israel secara spiritual. Israel spiritual itu adalah kita semua, umat pilihan Allah yang benar. Dengan latar belakang ini, maka sekarang kita siap untuk mempelajari mengenai perang Harmagedon. Ya. Konflik terakhir yang disebut perang Harmagedon itu akan kita pelajari dan kita menjadi jelas karena kita sekarang sudah tahu akan basic rule atau aturan dasar dalam menginterpretasi Alkitab. Pertama, nubuatan itu memiliki arti secara literal, secara lokal, tetapi nubuatan itu juga memiliki arti kedua yang penggenapannya terjadi di masa depan secara spiritual dan secara global. Kita akan melihat dan mempelajari dan masuk kepada perang Harmagedon. Namun kita akan lanjutkan akan hal ini dan juga bagaimana kita akan lihat bagaimana Israel pada akhirnya akan dimenangkan lewat mengeringnya sungai Efrat. Apa itu yang dimaksud dengan mengeringnya sungai Efrat? Sebab terkait dengan mengeringnya sungai Efrat itu tidak hanya tertulis di Alkitab. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad juga tertulis akan hal itu. Bahwa kiamat akan terjadi ketika sungai Efrat itu pun mengering. Untuk hal itu semua akan kita lihat nanti di bagian kedua. Pastikan saudara hadir di bagian kedua yang akan berlangsung pada Kamis malam. Terima kasih, Tuhan memberkati.